Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Prof Halim Bicara. Hari ini sahabat sekalian, sebuah kebanggaan dan penghormatan bagi kami. Kedatangan Presiden LIRA, Dr. Andi Syafrani, LC, LLM. Beliau ini adalah seorang akademisi, seorang praktisi hukum, dan juga sering beracara membela pihak-pihak baik itu di pengadilan negeri maupun di Mahkamah Konstitusi. Hari ini tema kita tidak bicara tentang Mahkamah Konstitusi atau gugatan pilkada atau presiden. Beliau ini kalau tidak salah dulu sempat membela Ahok ya, Pak ya. Jadi ya, teman Ahok dulu. Teman Ahok ya. Jadi di Mahkamah Konstitusi beliau ini sempat menjadi salah satu daripada pengacara yang beracara di Mahkamah Konstitusi. Sahabat sekalian, hari ini saya ingin berdiskusi dengan Pak Andi ya. Saya panggil Pak Andi saja. Kira-kira kalau kita sorot ya fenomena kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi atau KDM ini, terutama dari aspek korupsi. Bagaimana Pak Andi melihat? Optimiskah ya terhadap KDM kaitannya dengan pemberantasan korupsi di Jawa Barat? Silakan Pak Andi. Ya, Prof Halim ini memang sosok yang luar biasa. Ya. KDM ini bisa dibilang rising star dari para pemimpin kepala daerah. Dan ini sesuatu yang mengindikasikan bagian dari yang positif dalam rangka membangun kepemimpinan nasional. Dalam sistem kita ini memang akan lebih baik ke depan jika kepemimpinan nasional itu diisi oleh orang-orang yang punya jejak dan keberhasilan gitu ya. Jadi track recordnya luar biasa dari level daerah. Sehingga mereka memang pantas untuk manggung di level nasional. Jadi bukan seperti yang diselorohkan oleh Caimin, orang yang tiba-tiba nempel di atas, gitu ya, tidak berkarir di bawah, gitu ya. Tapi tentu yang dia maksud bukan HMI atau PMII, gitu ya. Nah, itu saya kira celotehan Caimin aja. Yang diinginkan adalah munculnya kepemimpinan yang memang berakar dari bawah, punya track record yang luar biasa. Nah, KDM ini saya kira sedang membangun ke arah sana. Nah, kalau kita secara spesifik dalam pertemuan ini membahas tentang isu korupsi, gitu ya. Tentu kita harus lihat dulu dengan pengalaman dia memimpin Kabupaten Purwakarta ya. Jakarta. Nah, apakah di sana ada jejak-jejak kasus korupsi? Nah, sejauh ini kita melihat itu belum muncul. Kita tahu misalnya belakangan ada isu yang mulai digemborkan terkait korupsi, tapi itu pasca kepemimpinan dia, yaitu di masa kepemimpinan istrinya, mantan istrinya tepatnya, gitu ya. Nah, belum ada jejak yang secara serius mengarah kepada persoalan korupsi di kepemimpinan dia pada masa sebagai bupati. Nah, yang kedua, kita tentu belum bisa memberikan penilaian secara maksimal mengingat jabatan gubernur yang dipegang KDM ini kan baru. Udah berapa lama beliau ini menjabat? Ya kan kalau kita lihat beliau ini kan hasil pilkada serentak kemarin 2024. Dan baru Oktober, baru dilantik akhir tahun lalu gitu ya. Jadi artinya ini belum 1 tahun. Namun bukan berarti kita tidak bisa memberikan analisis awal dari tindakannya, karena KDM ini kan exposure-nya sangat tinggi. Apapun yang pun dia lakukan pasti dia muat di medsosnya gitu ya, sehingga akhirnya memudahkan kita untuk memberikan penilaian karena menyaksikan. Nah, ini kan bentuk dari model partisipasi aktif. Gitu. Kalau kita lihat KDM ini jadi kepala daerah dengan PR yang sangat murah karena dia memanfaatkan medsos untuk dirinya sendiri, ya kan? Bahkan tidak dimodali oleh Pemda. Ya, makanya itu dia. Jadi modalnya modal sendiri dan kemudian bahkan bisa dimonetize sendiri juga. Gitu. Nah, ini luar biasa. Nah, dalam konteks korupsi kita bisa melihat ada beberapa action yang dilakukan oleh KDM. Misalnya yang paling akhir lah kita lihat dia mendatangi KPK. Gitu kan, dalam rangka minta
asistensi membaca ulang perencanaan keuangan dan langkah-langkah yang terkait dengan penetapan APBD. Nah, menurut saya ini sesuatu yang sangat luar biasa karena ini atas inisiasi sendiri. Ya, ini bedanya kalau misalnya kalau KPK yang datang, kan sebelumnya ada pertemuan kepala daerah yang diinisiasi KPK, salah satunya dia hadir. Berikut juga kepala daerah yang lain. Nah, tapi kemudian follow up dari itu kita lihat dia datang ke KPK secara pribadi, dia atas nama gubernur tentunya, inisiatif dia untuk minta asistensi langsung. Nah, ini menurut saya sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Artinya dia sangat sadar bahwa dia tidak bisa sendiri melakukan tindakan pemberantasan korupsi. Harus sejak awal didampingi, dievaluasi, ya kan, oleh KPK sebagai lembaga resmi yang memang dibentuk untuk itu. Dan tahapannya adalah dimulai dari perencanaan. Nah, ini penting, gitu ya. Jadi dari perencanaan dia sisir ya. Karena kan gini. Korupsi itu kan tindakan penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada kerugian negara, ya kerugian secara keuangan tentunya, gitu ya. Dan itu berada selama ini kan dalam perkara dalam hukum ya, perspektif kita kan hanya melihat post factum, artinya udah ada kejadiannya, kemudian proses ini barulah hukum masuk di sana. Setelah terjadi, ya kan, padahal yang diperlukan adalah utamanya pencegahan terhadap korupsi, gitu ya, bukan penindakan semata. Kalau pencegahan ini bisa maksimal, tentu penindakan menjadi sesuatu yang kita bisa bilang bisa jadi itu tidak perlu dilakukan. Karena apa? Karena dari sini udah bersih. Minimalis lah jadinya. Jadi istilahnya ya kita bisa bilang korupsi itu sebenarnya sudah direncanakan pastinya sejak awal. Nah, disitulah letak perencanaan. Jadi ada lobang-lobang di situ ya. Nah, dan itu yang paham itu kan tentu adalah yang pegang kebijakannya. Nah, mereka ketika melihat loophole itu memanfaatkan melalui kewenangannya, yang endingnya adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain, gitu ya. Intinya adalah mengakibatkan kerugian negara. Nah, itu KDM mempersiapkannya sejak dari awal, gitu. Nah, tentu ini adalah tadi saya bilang langkah awal yang nanti baru kita akan lihat ketika 1 tahun berjalan, hasil evaluasi dari pelaksanaan APBD-nya seperti apa. Apa ada bocor apa enggak ya nanti ya kan? kita lihat. Apakah ada kebocoran, apakah ada penyalahgunaan wewenang yang lain-lainnya di luar dari APBD, kan kita juga tahu bahwa pendapatan itu kan bukan semata-mata dari APBD, tapi dari kewenangan-kewenangan yang melekat di pejabat-pejabat ini, gitu ya. Nah, di sini kita setidaknya tadi saya bilang sebagai amatan awal kita ada upaya dan keseriusan dari KDM mencegah itu. Nah, dia mengajak ke para bupati untuk mengingatkan, ya kan, tolong dicek ulang APBD-nya, perencanaannya disisir, kalau yang tidak perlu singkirkan. Ya kan. Ngapain juga buang-buang uang banyak yang sebenarnya tidak punya output secara langsung kepada masyarakat. Nah, kan itu adalah saya kira tindakan yang luar biasa yang harusnya dia dicontoh buat kepala daerah yang lain. Tapi sekali lagi ini kan baru tahap awal. Gitu. Kita belum bisa ngambil kesimpulan bahwa ini akan zero corruption untuk di Jawa Barat karena belum ada hasil evaluasi dari pelaksanaan anggaran ini. Kita tunggu di tahun yang akan datang. Dia cara dia untuk menyisir, memastikan perencanaan dan kemudian bekerja sama dengan KPK. Mungkin saja bukan hanya KPK ya, kejaksaan juga. Betul. Mungkin, kepolisian yang juga, lain lah. Ya, penegak hukum, lembaga penegak hukum lainnya juga. Jadi artinya starting point-nya dia sudah di rel ini ya. Jadi tahap perencanaan. Karena yang utama tadi saya bilang adalah pencegahan. Pencegahan korupsi, gitu ya. Karena kalau kita bisa melakukan deteksi dini terhadap adanya kesempatan-kesempatan yang membuat para pejabat itu bisa menyalahgunakan kewenangannya, di situ kita justru udah berhasil. Nah, kan misalnya juga salah satu kritik terhadap KPK kan adalah lemahnya aspek pencegahan. Nindak aja ya kan. Tapi pencegahannya belum terlihat secara maksimal. Akhirnya kan yang kejadian buat kita adalah kita lihat banyak sekali kasus-kasus korupsi yang ditangkap. Padahal keinginan kita adalah semakin kesini, gitu ya,
dengan banyaknya APH dan banyak kasus-kasus korupsi yang sudah ada, harusnya kasus-kasus korupsi kita semakin menurun kurvanya, bukan semakin naik. Nah, yang kita saksikan saat ini adalah angka kasus-kasus korupsi bikin kita semakin gila. Nolnya banyak sekali, ternyata udah 9 digit. Nah, ini yang kita harapkan tentu KDM gitu ya, dengan inisiasinya ya bisa berkontribusi mengurangi korupsi, bahkan kalau bisa tadi memberantasnya melalui perencanaan yang baik. Ya kan, kontrol yang baik sepanjang pelaksanaan APBD. Oke, itu yang kedua kali ya. Ya kan, makanya tahapan kedua adalah karena kan dari awal di sini udah kan kita bicara hulu ke hilir nih. Iya. Ya kan, hulunya sudah benar, pintu masuknya Perencanaannya sudah benar. Perencanaan dikontrol, dibaca, didetailin satu-satu, kemudian diawasi juga oleh KPK. Nah, nanti dalam tahapan proses pelaksanaan anggaran ini juga ada kontrol dari APH yang lainnya, termasuk inspektorat tentunya. Dan di sini saya kira diperlukan tadi terobosan-terobosan lain yang dilakukan oleh KDM untuk mengontrol pelaksanaan ini dengan maksimal, dan barulah terakhir nanti pada evaluasi pada saat penyerahan laporan keuangan. Nah, jadi kalau boleh kita Pak Andi ya, pertama adalah bergerak di perencanaan, yang kedua adalah plan. Jadi artinya sesuai dengan ketentuan prosedur ya. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan atau checking ya. Nah, jadi 3 hal ini dia betul-betul dalam perhatian KDM ya. Bekerja sama dengan aparat pemerintahan. Tapi yang keempat mungkin ada lagi tuh. Ya, mungkin juga bagaimana Pak Andi melihat dari sisi ya. Ini kan keteladanan yang dia contohkan. Nah, mungkin itu juga. Tapi sebelum keteladanan KDM, saya ingin balik lagi yang kedua. Kira-kira dengan pola kepemimpinan daripada KDM ini, dalam pelaksanaannya aparatus pemerintah, aparatus ini, bupati, pegawai, kepala dinas, segala macam, kira-kira dengan pola kepemimpinan KDM ini, masih berani nggak mereka kira-kira belok-belok, bengkok-bengkok itu? Bagaimana menurut Pak? Di sini saya kira letak krusialnya ya. Karena sosok itu harus otentik. Jadi kalau kita itu tidak otentik, misalnya apa yang ditampilkan di media seperti ini tapi realitasnya bertolak belakang, disitulah letak orang tidak akan menjadikan dia sebagai panutan. Yang kedua, tidak akan takut kepada dirinya, karena apa? Dia tahu dia mah hanya cari popularitas aja misalnya. Nah, tantangan KDM adalah membangun otentisitas dirinya. Kalau dia semakin otentik, maka kewibawaan dia akan semakin meningkat. Sekarang popularitas dia naik, tapi kewibawaan saya kira kan ini belum terlihat secara maksimal. Kenapa? Orang masih menanti-nanti. Wait and see ya. Dia ini otentik nggak sih seperti yang dia omongkan? Sesuaikah antara perkataan dengan perbuatannya? Misalnya kan tadi kita bilang dia sudah berusaha untuk membangun sebuah tata cara untuk mengurangi korupsi, gitu ya. Nah, pertanyaannya kan adalah apakah dia sendiri lolos dan melaksanakan ini semua sehingga pada dirinya tidak ada tempelan-tempelan korupsi. Nah, kalau ternyata, mohon maaf nih, mudah-mudahan tidak kejadian gitu ya, terjadi masalah korupsi yang melibatkan dirinya, rontoklah semua upaya yang dia bangun ini, karena tadi tidak ada otentisitas. Tapi kalau melihat fenomenanya sampai sekarang ya, kita bicara ke depan kita nggak tahu lah ya. Tapi paling tidak melihat otentisitas kepemimpinannya, sepertinya kita optimis ya melihat, karena dia, saya lihat juga uang-uang yang dia bagi itu kan karena banyak duitnya dapat dari hasil karya dia sendiri kan gitu. Jadi biasanya Pak Dr. Andi ya, pejabat itu korupsi karena dia mungkin kekurangan akhirnya nyari. Betul. Nah, kalau KDM ini kira-kira bagaimana Pak Andi lihat? Ya, makanya ini kan tentu sesuatu yang masih perlu kita scrutinize ya, coba kita dalami lagi. Saya secara pribadi tidak tahu misalnya sumber keuangan pribadinya seperti apa gitu ya. Tapi yang kita layak percaya adalah bahwa
dia sedang membangun otentisitas dirinya juga. Gitu tadi kan dia bagi uang jumlahnya tidak banyak, itu yang menurut kita secara kepantasan ya memang bisa dilakukan kok oleh seorang gubernur. Iya. Gitu ya. Nah, karena itu sumbernya ya tentu kita harapkan adalah sumber yang halal. Kan begitu kalau bahasa kita ya. Halalan thayyiban ya. Halalan thayyiban ya kan. Karena kalau tadi saya bilang itu kotor kan, kalau dalam keyakinan kita ya. Sumber yang kotor, makanan yang kotor itu akan menghasilkan juga energi yang kotor. Nah, kita berharap KDM juga sumbernya bersih, kemudian tadi melahirkan energi yang bersih, dan kemudian tadi energi ini berdampak kepada lingkungannya. Karena tadi orang lihat, oh iya dia memang murni energi. Keteladanan ya. Nah, dan di situ muncul tadi keteladanan karena kewibawaan yang dia raih dari otentisitas dirinya. Nah, ini yang kita harapkan gitu ya, karena betul situasi kita saat ini sangat membutuhkan pemimpin yang bisa kita tiru, yang bisa kita percaya, ya kan? Nah, kalau KDM ini bisa membangun dalam jangka panjang, gitu ya, karena kan dia baru nih, belum setahun gitu. Nah, misal setahun ke depan misalnya ternyata arah dari pembangunan Jawa Barat semakin kelihatan, gitu ya. Kemudian tidak ditemukan kasus-kasus penyelewengan dari sisi keuangan negara, nah itu akan menjadi modal yang lebih besar lagi. Jangan seperti kayak Sumatera Utara ya, kalau boleh nyebut ya. Gitu kira-kira. Udah kena ya, kepala dinas segala macam ya. Jadi kan banyak lah kira-kira banyak contoh lain, kayak daerah begitu. lain juga banyak. Kira-kira begitu. Nah, ini kita hindari gitu ya. Ya jangan sampai nanti ditemukan ada kasus di Jawa Barat gitu yang ya secara langsung maupun tidak langsung terkoneksi dengan dirinya sebagai kepala daerah. Kita kan misalnya lihat Jawa Barat sebelumnya, ada kasus, ya kan, terkait dengan dana bank, gitu ya, yang melibatkan atau terkoneksi dengan gubernur lamanya, gitu. Meskipun sampai saat ini belum kita lihat. Diduga lah ya. Gitu kan, belum ada arah ke sana gitu ya. Tapi kan itu meskipun kelihatannya kecil, tentu akan merusak reputasi dia. Gitu. Nah, ini kita ya tentu sekali lagi harapan kita jangan sampai ini muncul di KDM. Gitu. Kalau ini muncul ya tentu apa yang dia bangun lama ini bisa rontok hanya dalam satu kasus saja. Gitu. Pak Andi ya, sebagai yang sering mengamati begitu aspek-aspek hukum. Nah, KDM ini kan pemimpin potensial ya. Sejauh ini kita lihat mungkin dialah yang ranking 1 nasional ya, kita lihat gubernur ya, kepala daerah tingkat bagaimana cara masyarakat ya atau ormas kemasyarakatan pemuda, termasuk juga ormasnya Lira, Presiden Lira tentu dengan perangkatnya ya. Jadi bagaimana cara memagari? Tentu pemimpin baik ini, dia bukan malaikat. Maka perlu ada waskat. Kalau saya masih ingat itu, waskat itu pengawasan malaikat. Melekat ya. Jadi malaikat kata orang, pengawasan melekat atau pengawasan malaikat, sehingga dia ya tidak jatuh atau tergelincir. Maka peran masyarakat atau unsur-unsur masyarakat, bagaimana caranya agar beliau ini tetap kita pagari? Ya, pertama dia harus membuka dirinya terhadap kritik, terhadap masukan dari manapun gitu ya. Kadang psikologi pemimpin itu adalah ketika dia sudah berada di langit, dia lupa ke bumi. Nah, gitu ya kan, ngelihat bumi itu kecil kali pun kau ini nggak dibutuhkan. Nah, itu mental seperti ini yang harus dijaga, jangan sampai tadi melangit lupa membumi. Nah, yang kedua, nah kalau kita lihat dari nasihat-nasihat al-hikmah, orang itu dilihat dari siapa korinnya, teman-teman dekatnya. Ya kan, anil mar'i latas al, kata ulama kan, was'al an korini. Tanya lihat sahabatnya siapa? Nah, siapa lingkarannya? Karena lingkarannya inilah yang dapat mempengaruhi dia. Apakah nanti efeknya buruk atau baik. Ya misalnya mohon maaf gitu pada kasus Menristek yang kemarin. Ya kan, ini kan sudah terbongkar tuh kasusnya yang luar biasa sekali, triliunan mengenai pengadaan Krum. Krum.
Itu kan yang bekerja orang lingkaran dalamnya. Staf khusus ya. Iya, gitu ya. Mereka inilah yang memanfaatkan nama menteri, gitu ya. Kita belum Mungkin tahu. saja menterinya nggak Bisa apa. jadi, ya kan? Kita kan sudah melihat kemarin pernyataan dari menterinya, ya mantan menterinya gitu, bahwa ya sampai hari ini pun dia belum dinyatakan sebagai tersangka kan. Nah, artinya kan sejauh ini kesimpulan kita ya orang dekatnya ini yang memanfaatkan. Artinya Gitu. Pak Dr. Andi ingin mengatakan Pak KDM beresin dulu lingkungan, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Jadi supaya jangan ada bersihkan lingkungan. Bersihkan lingkungan sekitarnya dari orang-orang yang berpotensi merusak dirinya. Yang merusak dirinya. Gitu ya. Nah, itu yang keduanya, ya kan. Nah, yang ketiga, dia tentu harus betul-betul dapat meresapi dan memahami apa itu kepentingan rakyatnya. Ya kan, dengan cara dia sering turun ke bawah, berdialog dengan masyarakat, sehingga akhirnya dia bisa paham cara pikir rakyatnya dan apa yang dibutuhkan. Dan kadang kan begini tadi, karena udah berada di langit, jadi pikirannya itu adalah pikiran dia yang di langit, tidak membumi. Nah, akibatnya adalah nggak nyambung kadang ini kebijakannya, bukan sesuatu yang memang diinginkan dan dibutuhkan oleh rakyat. Nah, jadi syaratnya adalah ya dia harus membuat action-action, policy-policy yang itu memang berbasis pada kebutuhan rakyat. Sehingga akhirnya tersambut, kami ingin ini, dikasih barang ini. Sebagai pelayan masyarakat. Nah, di situ ininya. Baik, Pak Andi. Ini bagian akhir ya kita ya. Nah, saya melihat begini. Waktu itu saya pernah melihat kita kan melihat informasi itu melalui kanal dia ya. Bagaimana dia rapat. Nah, saya agak menarik itu gayanya KDM ini ketika dia tidak pernah membicarakan tentang gubernur lama. Kebetulan ada itu yang disebut dengan dana PEN ya, pinjaman PEN itu. Yaitu termasuklah pembangunan alun-alun, kemudian pembangunan lain termasuk pembangunan pasar, kemudian pembangunan Masjid Al-Jabar. Nah, ada yang menarik menurut saya Pak Andi. Dia tidak pernah menyebut gubernur yang lama. Kita sebut sajalah Ridwan Kamil. Dia nggak mau itu. Dia hanya katakan untuk ini dia lihat kan ada utang itu 500 miliar per tahun harus dibayar selama 5 tahun oleh pemerintahan KDM ini. Tapi dia sangat santunnya saya lihat, tidak nyalahkan, ya, tidak menyebut nama, tetapi dia coba secara halus, straight to the point. Dia langsung, oh ini perencanaannya begini, kita lakukan ini. Jadi dia tidak pernah, wah ini mencak-mencakkan banyak itu pemerintah daerah ini nyalah-nyalahin gubernur apanya. Nah, kira-kira pengamatan Pak Andi seperti itukah terhadap KDM? Ya, salah satu ciri pemimpin itu dia lebih banyak berpikir visioner ketimbang melihat masa lalu, apalagi mengutuk masa lalu. Itu salah satunya. Dan saya kira KDM sangat paham betul situasi itu, dan dia juga mencontoh banyak pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ya, kita ambil contoh lah, misalnya sama juga ketika Anies Baswedan memimpin Jakarta. Kan dalam banyak upaya gitu ya, pihak-pihak itu mencoba memprovokasi Anies untuk memberikan evaluasi dan bahkan kesannya menyalah-nyalahkan pemerintah sebelumnya. Ya, gubernur-gubernur sebelumnya. Tapi kita tidak bicara tentang Anies. Nah, ya, dan artinya saya lihat kan di sini KDM mempelajari lah. Gitu ya, terkait dengan itu. Ya, paling tidak dia semacam ya bahan pertimbangan lah begitu. Ya, termasuk misalnya kita lihat presiden. Tidak pernah satupun presiden di kita saling menyalahkan, mengutuk-ngutuk presiden sebelumnya. Dan ini positif ya. Ya, ini etika pemimpin yang luar biasa. Dan dia sudah berupaya menerapkan etika itu. Gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya katakan ada dugaan penyalahgunaan kewenangan tadi yang berpotensi merugikan, silakan aparat yang bekerja, bukan saya. Ya kan? Kalaupun misalnya KDM merasa oke, ini ada yang perlu dievaluasi, maka dia akan langsung harusnya mengambil action apa yang ke depan bisa dilakukan untuk menyelesaikan masa lalu, bukan mengutuk-ngutuk persoalan masa lalu. Nah, saya kira itu memang etika yang harus dimiliki oleh para pemimpin kita, dan KDM telah mencontohkannya sama seperti para pemimpin-pemimpin nasional. Nah, jadi di sini kita bisa lihat level etisnya. Dia sudah berusaha
Sudah naik kelas jauh dia ya. Capture dirinya, Capture, memasukkan dirinya dalam posisi kepemimpinan nasional. Iya. Nah, kalau di daerah-daerah kan kita sering lihat tuh masih berkelahi. Berkelahi. Ya, ini kan, oh ini bukan kebijakan saya, ini kebijakan yang lalu, bla 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 bla. Ya wajar lah, artinya memang tadi dia levelnya baru di situ. Oh. Kalau KDM kayaknya sudah naik kelas ya, udah Ya, tinggi. di situ kira-kira. Terakhir Pak Andi, kalau kita lihat KDM sudah wanti-wanti nih, kepala dinas, semua aparatus sampai kepada apalagi kaitan bantuan-bantuan pendidikan, dana BOS, dana sumbangan-sumbangan sosial, dia kan sudah mewanti-wanti seluruh aparat dia ke bawah agar tidak melakukan korupsi, dan dia akan berjanji akan menindak tegas. Nah, apa pesan atau mungkin syukur-syukur KDM nonton podcast kita ini ya. Apa yang perlu lagi dilakukan oleh KDM untuk memastikan aparatus di bawahnya itu berjalan sesuai dengan perencanaan dari yang diinginkan oleh KDM? Ya, satu, dia tentu sadar harus sadar bahwa dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia bukan Superman. Iya. Ya, kayak dalam zaman modern ini tak ada yang namanya superhero. Tapi pemimpin yang bisa memaksimalkan kapasitasnya dan instrumen yang ada di bawahnya. Maka yang harus dia lakukan adalah misalnya memaksa inspektorat bekerja. di pemerintahannya bekerja maksimal untuk mengawasi semua tahapan penganggaran dan pelaksanaannya sampai laporan. Nah, selama ini kan biasanya mungkin tadi hanya nunggu di ujung. Oke, laporannya mana? Kami baca, ya kan? Nah, ini harus dimaksimalkan. Jadi, sehingga dengan kayak begini, maka sistem itu bekerja. Ya kan? Yang kedua, ya tentu di dalam pemerintahannya sendiri, ya dia harus mengerahkan energi yang maksimal, gitu ya, untuk bisa masuk ke semua lingkaran ini. Sehingga dia tahu persis persoalan apa yang terjadi di dinas-dinas, misalnya. Jadi pengetahuannya harus detail ini. Harus lebih detail. Nah, dengan pengalaman dia sebagai kepala daerah sebelumnya, artinya dia sudah punya wawasan, saya kira. Hanya kan sekarang lingkupnya lebih besar. Satu wilayah provinsi terbesar se-Indonesia loh, ini Jawa Barat. Penduduknya di atas 30 juta. 50 juta ya? Ya, luar biasa. Jadi 30 juta, pemilihnya 30 juta. Iya, 30 juta pemilih. Nah, jadi ini tentu tantangannya berbeda ketika dia hanya pegang di satu kabupaten kecil. Artinya energi dia harus lebih maksimal masuk ke dinas-dinas ini untuk paham apa persoalannya dan cepat merespon, mengantisipasinya. Ya tentu di sini saya kira kekuatan fisiknya menjadi tantangan gitu ya. Dengan kapasitas yang sangat besar ini dia butuh juga kekuatan fisik yang besar untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Nah, sehingga tadi ini bukan menjadi concern dia pribadi, tapi menjadi concern bersama yang melibatkan sistem secara keseluruhan. Sehingga saya kira tadi energi dia ini akhirnya masuk ke semua pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah.